Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan ke part terakhir ya. Part terakhir yaitu membuat controller, dan nanti kalau ada tambahan mungkin sedikit di bagian DTO. Nah, controller ini fungsinya sama seperti pada yang sebelumnya ya, pada contoh studi kasus yang sebelumnya, studi kasus apa itu kalkulator. Nah, sekarang kita akan coba membuat controller sekaligus nanti di dalamnya nanti seperti biasa kita mendefinisikan metode HTTP metodenya, mungkin get atau put atau mungkin post atau mungkin yang lain. Nah, kali ini kita akan coba kebanyakan kita akan coba pakai ini dulu ya, post sama get dulu ya. Kita akan coba pakai post sama get untuk HTTP metodenya. Kemudian di controller nanti kita juga akan definisikan endpointnya, beberapa endpoint yang akan berhubungan karena kita tadi lihat di student service itu ada 1, 2, 3, 4, jadi ada register, ada delete, ada find, ada get all. Nah, kita akan coba untuk membuat 4 endpoint tersebut, 4 endpoint untuk fungsi-fungsi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin kelas baru untuk controller, di mana di bagian tentunya di package controller. Caranya klik kanan, new, kemudian Java class, kemudian bisa kita buat student controller mungkin di sini ya, student controller. Oke. Seperti biasanya, oke. Yang perlu kita lakukan adalah di sini adalah membuat si student controller ini, kelas student controller ini menjadi REST controller. Berarti kita butuh seperti biasa, kita membutuhkan anotasi add REST controller. Nah, selanjutnya kita definisikan juga bagian request mappingnya, add request mapping. Mungkin di sini nanti pathnya adalah misalkan apa ya, /API seperti itu ya, /API. Jadi nanti untuk mengindikasikan untuk mengindikasikan bahwasannya ini adalah sebuah controller dari student mungkin ya, /API/student. Jadi nanti localhost portnya berapa, setelah itu API/student/sesuatu. Nah, sesuatu ini yang akan kita definisikan di sini, yang akan kita buat endpoint di dalamnya. Oke, kita mulai terlebih dahulu mungkin untuk ngetes ini ya, ngetes fungsi apa dulu nih yang mau dibikin nih. Kita mulai dari atas ya, register new student. Oke, kita bikin register new student. Jadi apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita meregister student baru ke database. Artinya apa? Kita butuh body request nih, kita butuh request body. Kenapa kok kita butuh request body? Karena nanti parameternya sangat cukup banyak dan tidak bisa kalau misalkan kita taruh di URL kelihatannya nggak cocok banget gitu, masa parameternya nanti panjang banget gitu. Nah, oleh karena itu kita coba pakai post, karena kasusnya mungkin kurang lebih sama kayak ini juga ya. Ketika kita ngirim ini ketika kita mendaftarkan diri menggunakan form mungkin ketika kita bikin email kemudian kita menggunakan form, nah itu kan kita pakai HTTP method post ya. Nah, ini sama juga, hanya saja di sini nanti kita ngisinya adalah profil dari student itu. Oleh karena itu kita pakai post mapping. Oke, kita bikin dulu anotasi add post mapping. Kemudian yang perlu kita tambahkan di sini ada /register. Jadi nanti ketika kita mengakses localhost .2 port /API/student kemudian /register, ini
kita akan meregister student baru, oke. Public, kemudian di sini mungkin kita definisikan ini ya, responnya ya, kita kembalikan kepada user responnya seperti apa. Mungkin kita bisa pakai ini, student registration status DTO. Kita double klik di sini, cuman kita kasih isian di dalamnya. Private, mungkin string message, titik koma, kemudian private, apalagi ya, string ketika kita mendaftar balikannya adalah mungkin ini ya, boolean ya, boolean, registrasinya sukses atau enggak, berarti private boolean is success, seperti itu. Mungkin balikannya cuman seperti ini aja. Kemudian kita ini ya, kita klik kanan di sini, kemudian generate. Yang di generate apa? Setter dan getter. Kedua-duanya kita set. Oke, sudah seperti ini. Berarti siap kita pakai nih. Kemudian di sini balikannya itu tadi respon ini ya. Sorry, apa ya? Saya lupa ininya ya. Agak lupa apa namanya, controllernya. Mungkin di sini kita bisa pakai ini respon respon entity, response entity, kemudian T nya apa? T nya adalah ya ini tadi, student registration status DTO. Kepanjangan sih nama kelasnya, tapi nggak apa-apa lah, cuma sebagai contoh aja. Sebenarnya kalau di Java Coding Convention kurang bagus ini, bukan kurang bagus, sebaiknya dihindari nama kelas yang kepanjangan. Oke. Misal di sini registration endpoint gitu. Dan kemudian di dalamnya mungkin nanti ada ini ya, karena kita pakai request body, berarti add request body. Inputannya apa? Student DTO. Student DTO tadi isinya apa? Kita cek kembali di bagian DTO. Mana DTO? Oh ini, kemudian student DTO. Nah ini dia isinya, name, first name, middle name, last name, address, gender, dan lain sebagainya. Seperti itulah kurang lebih. Nah selanjutnya apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita panggil service apa yang sudah kita bikin tadi, student service. Gimana caranya? Seperti biasa, add autowire. Yang di autowire apa? Berarti student service. Ini mungkin di sini student service juga. Kemudian kita langsung panggil nih, student service dot apa nih, register new student. Inputannya adalah student DTO. Oke, sip. Outputnya apa? Kita cek di sini. Kita arahkan ke fungsi sini, kemudian kita pencet kontrol. Nah, public boolean register new student DTO. Oke, public boolean berarti outputnya nanti dari register new student ini adalah boolean. Kita cek di sini ya, mungkin sama, bukan mungkin, pasti sama gitu. Public boolean. Nah seperti itu.
Oh maaf, ini saya ganti dulu ya, sepertinya lebih enak pakai yang bentuknya objek seperti ini, B nya B gede, boolean. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke sini, berarti di sini apa? Boolean status. Oke, kita sudah punya seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah istilahnya itu apa ya, melakukan wrapping gitu, membungkus kelas ini supaya bisa diberikan kepada user kembali sebagai respon. Nah, gimana caranya? Berarti kita butuh tadi student registration status DTO, kemudian student registration status DTO sama dengan new student registration status DTO. Student registration status DTO dot set message, misal kita cek dulu if status itu ini tadi ya, ini menyatakan apakah registrasinya berhasil atau tidak. Kalau berhasil diapain? Student registration status DTO set success. Suksesnya diisi enggak, suksesnya diisi berarti sama aja ding. Berarti ini nggak usah, berarti di luar aja. Student registration status dot set success status. Nah, kalau misalkan statusnya true, apa yang terjadi? Berarti kan message-nya berarti kan registrasinya sukses kalau statusnya true. Nah, oleh karena itu di sini student registration status set message registrasi sukses, siswa baru telah sukses. Oke, ini message-nya yang akan kita kirim ke user. Else, kalau misalkan gagal, set message registrasi siswa baru gagal. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita return ke user, return respon entity dot OK, kemudian diisi apa? Diisi student registration status DTO. Kita buat yang lain sekalian langsung. Setelah registration new student beres, berarti selanjutnya adalah delete. Nah, gimana caranya? Kita kan delete-nya pakai ID ya. Artinya kita cukup butuh satu parameter aja nih. Kita butuh satu parameter. Kalau kita butuh satu parameter, sebenarnya lewat URL saja cukup. Ngehitnya lewat URL saja cukup. Jadi kita bisa pakai get mapping. Add get mapping. Kemudian seperti ini. Delete. Yang di delete apa? Nah, di delete ID student. Oke. Dalam kurung kurawal sama kurung kurawal tutup ini ya. Oke. Kurungnya jangan sampai salah. Saya ingatkan kembali, saya pertegas kembali bahwasanya kurungnya jangan sampai salah bentuk. Karena pernah ada yang salah kurung, salah bentuk tanda kurungnya, jadinya ya tetap bakal error gitu, karena nggak kebaca sebagai variabel nanti. Oke, public. Kita lanjutkan respon entity. Responnya berupa apa nih?
Kalau misalkan delete, kita bikin sambil bikin DTO baru lagi berarti. Java class delete status DTO. Oke, mungkin di dalamnya juga sama, ada message. Oke, private string message, kemudian private boolean is success. Kemudian kita bikin setter dan getternya, generate getter and setter. Oke, kita pilih dua-duanya. Selanjutnya kita pakai di sini, kita kembali ke student controller, kemudian kita masukkan delete status DTO. Oke. Mungkin di sini delete endpoint gitu. Kemudian karena di sini kita pakai variabel di URL di get mapping, oleh karena itu kita bisa pakai ini path variable, add anotasi path variable. Path variable apa yang akan kita pakai adalah si ini, ID student. Berarti di sini nanti kita tulis sesuai dengan yang ada di sini, ID student. Kita copy saja mungkin biar nggak salah ketik gitu. Kemudian kita paste di sini. Di sini bisa kita ketik ID student. Oh salah, long ID student. Oke. Kurung buka, kurung tutup. Oke, kita panggil lagi si student service dot delete student by ID. Nah, delete student by ID inputannya apa? Kita cek pakai kontrol ya. Ternyata inputannya adalah long ID apa? ID student, berarti yang ini dong. Berarti saya boleh tulis di sini ID student. Seperti itu. Titik koma. Kita cek kembali outputnya apa? Oh, outputnya nih boolean. Berarti di sini bisa kita isi boolean status. Mungkin kayak gitu ya. Kemudian bisa kita cek, misalkan di sini kita bikin ini dulu, delete status DTO. Kemudian delete status DTO sama dengan new delete status DTO. Delete status DTO dot set success status. Tadi sama ya, kalau delete-nya sukses berarti statusnya true. Kemudian delete-nya gagal berarti statusnya false. Kita cek kembali di student service. Nah, ini dia. Keluarnya bakal pasti true ya, tapi perlu dicek juga sih di sini sih. Siapa tahu aja nanti ada logic baru gitu di bagian student service-nya gitu. Tetap kita bikin seperti ini saja. Berarti if status, jika statusnya true, apa yang dilakukan adalah delete status DTO dot set message. Message-nya di siapa? Berhasil menghapus data siswa. Else di bagian sini delete status DTO set message gagal menghapus data siswa. Kemudian return, setelah di sini return
response entity .ok, yang dikirim apa? Delete status DTO, titik koma. Oke, kita sudah menyelesaikan fungsi delete endpoint. Selanjutnya tinggal dua lagi. Yang pertama find by apa ini ya? Nah ini find student by ID dan list student DTO. Oh ini berarti pakai get semua ini. Ini pakai get, ini juga pakai get. Berarti kita balik ke student controller. Kemudian add get mapping. Kemudian mungkin di sini bisa kita ini ya, kita slash gini search. Kemudian di search by apa, misalkan by ID gitu kan, by ID student. Nah seperti ini mungkin bisa kita pakai get mapping. Kemudian di sini public response entity. Kemudian di sini hasilnya apa nih? Berarti kan berarti kan student DTO ya, karena hasilnya nanti cuma satu doang, satu siswa doang gitu kan. Find by ID, kalau ID kan unik, kalau unik hasilnya pasti satu biji. Nah kurang lebih seperti itu, ini juga sama. Oke, jadi seperti itu. Mungkin bisa kita isi begini ya. Kemudian apa yang dilakukan adalah find by ID endpoint, misalkan kayak gitu ya. Kemudian kita pakai pet variable lagi pet variable. Kenapa pet variable? Soalnya kita pakai variabel yang ada di sini. Variabelnya apa? ID student. Kita double klik aja, copy, kemudian paste. ID student tipenya apa? Kalau kita lihat di entity class, dia tipenya adalah long, maka dari itu kita sesuaikan long ID student, seperti itu. Lanjut, setelah ini kita panggil lagi student service dot apa, berarti kan search ya. Kalau search berarti find student by ID. Oke, kita seleksi ini. Kemudian inputannya adalah long ID, berarti ID student itu sendiri. Kita masukkan ke sini ID studentnya, inputan dari user. Kemudian di sini karena kita lihat outputnya adalah student, kita cek ya. Nah ini seperti ini, public student DTO, berarti outputnya adalah student DTO. Oke. Student DTO sama dengan, nah oke, seperti ini. Kita cek di service-nya seperti apa. Oke, ternyata seperti ini. Nah kita bisa langsung return saja ini, return response entity .ok, kemudian yang dimasukkan adalah student DTO, titik koma, beres. Nah satu endpoint lagi, get mapping juga tadi untuk menampilkan semua student yang sudah terrecord. Get mapping, misalkan di sini show all gitu ya, mungkin seperti ini aja. Terus kita nggak pakai inputan apapun, artinya cukup public response entity, cukup balikannya apa, mungkin balikannya adalah, berarti di sini kalau kita lihat tadi, kita cek di student service, di sini balikannya ternyata adalah list student DTO. Oleh karena itu kita sesuaikan di sini response entity, kemudian list kurung diamond student DTO.
Nah, minta di ini ya, minta di import library-nya, berarti alt enter kalau muncul biru-biru kayak gini. Oke. Kemudian get all student. Misal kayak gini ya. Langsung kurung buka kurung tutup. Nah, seperti ini. Langsung saja return service student service dot get all student. Get all student tadi metode dari sini ya, student service. Nah ini nih get all student ini, kita balik lagi ke sini, langsung titik koma. Oh sorry, oh ada yang salah ini, harusnya pakai response entity dulu. Response entity dot oke. Kemudian isinya adalah misalkan di sini kita tampung dulu list student DTOS sama dengan student service dot get all student titik koma. Nah ini student DTOS nya bisa kita masukkan sini, student DTOS titik koma. Nah seperti ini kita sudah punya beberapa endpoint. Barangkali untuk part membuat controller kurang lebih seperti ini. Barangkali nanti kita bisa coba di part berikutnya untuk ngetes dan sekaligus membenarkan apabila ada codingan-codingan yang mungkin salah. Terima kasih atas perhatiannya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part berikutnya lagi.